pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wangsa Jaya, guru kampung Padurenan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas hal lain dari pengembangan soal, yaitu kita akan bicara yang namanya penulisan butir soal. Penulisan butir soal menjadi penting ketika kita harus melakukan evaluasi atau penilaian kepada para siswa. Butir soal yang bagaimana yang akan kita tulis, acuannya apa. Kalau kemarin kita membuat kisi-kisi, maka pada bagian ini kita akan mengarah kepada penulisan butir soal. Soal pilihan ganda. Jadi pada hari ini saya hanya bicara tentang soal pilihan ganda. Soal uraian, menjodohkan, mengisi, atau uraian tidak kami tampilkan pada hari ini. Soal pilihan ganda adalah soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distractor. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Saya ulangi, kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai materi pelajaran yang baik. Pada sebuah pilihan ganda, pengecoh yang baik adalah pengecoh yang berhasil dipilih oleh siswa. Tapi kalau pengecoh yang kurang baik, mungkin boleh jadi siswa hanya memilih 2 opsi dari 5 soal yang ada. Keunggulan soal PG mengukur berbagai jenjang kognitif dari ingatan sampai dengan kreasi, yang pada video sebelumnya saya bicarakan sebagai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas, penskoran yang mudah, cepat, dan objektif. Bentuk soal PG sangat tepat untuk ujian yang pertanyaan banyak atau sifatnya massal dan hasilnya harus segera diumumkan seperti ujian sekolah atau ujian nasional, atau boleh juga untuk ulangan harian yang dilakukan oleh satu level kelas ya, misalnya kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Pada dasarnya semua soal untuk evaluasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pada bagian ini ada beberapa keterbatasan soal pilihan ganda, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menuliskan soalnya. Seorang guru yang baik pun tidak bisa mungkin jadi soal sebanyak 50 soal dalam 1 hari. Soal yang baik itu mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 soal ya dalam hitungan hari. Oleh karenanya Bapak Ibu bisa berlatih dari awal untuk menjadikan keterbiasaan dalam membuat soal. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Ini bagian yang tidak enak ya. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, karena terkadang Bapak Ibu juga terkendala oleh hal-hal lain, yaitu biasanya mencari jawaban dahulu baru membuat pengecohnya, atau juga pilihan menu untuk jawabannya cuma 3, padahal jawaban multiple choice atau pilihan ganda itu 5 buah. Boleh jadi nanti ada pengkloningan dari pilihan jawaban. Terdapat peluang bagi siswa untuk menebak jawaban. Harus disadari setiap pilihan jawaban itu bernilai 20% ya. Boleh jadi siswa akan terbiasa untuk menembak juga. Yang berikutnya adalah tidak seluruh kompetensi dapat diukur dengan bentuk pilihan ganda. Ada hal-hal yang harus memang menggunakan esai atau uraian ya, sehingga kita bisa lebih mengetahui tingkat perkembangan kognitifnya atau kompetensinya. Nah, ini contoh format kisi-kisi Bapak Ibu. Saya menambahkan dari bagian yang sudah ada ya, karena ini berlaku umum ya. Mohon maaf kalau ini masih menggunakan format mapal UN ya, ujian nasional. Jadi kalau dulu itu ada kondisi di mana Puspenik mengundang guru-guru untuk membuat soal ya, menjadi bank soal, dan soalnya itu akan menjadi dasar untuk pembuatan
soal-soal ujian nasional pada masa itu. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, program kelompok, kurikulum acuan, bentuk soal, pilihan ganda, banyak soal, berapa butir, alokasi waktu, dan penyusunnya. Ada nomor, kompetensi dasar dari soal yang ada, ruang lingkup materi, indikator soal, level soal, bentuk soal, dan nomor soal. Ini hal yang umum ya, juga bisa diubah menjadi untuk ujian sekolah ya. Misalnya ujian sekolah untuk mata pelajaran apapun ya. Ini pada bagian ini mapelnya mapel UN ya, bentuknya seperti ini. Karena menjadi hal yang terbiasa kalau kita memanfaatkan dari sumber-sumber Puspendik ya, sebagai lembaga yang memang membuat dan mengkondisikan soal-soal yang ada. Pengisian format kisi-kisi, nomor diisi dengan nomor cara berurutan. Kompetensi disalin dari kompetensi pada kisi-kisi atau cakupan materi ujian nasional. Kalau di ujian nasional kan, kalau tidak ya di ujian sekolah. Indikator adalah diisi dengan indikator pencapaian. Materi pokok dirumuskan dari indikator pencapaian. Indikator soal dikembangkan dari indikator pencapaian. Sementara level diisikan dengan tingkat kesukaran soal, yaitu L1 sampai dengan L3. Bentuk soal, pilihan ganda atau uraian. Nomor soal diisi dengan urutan nomor butir soal. Bagian ini menjadi penting. Kalau Bapak Ibu mau memudahkan diri untuk membuat soal, maka format kisi-kisi harus dibuat lebih dahulu. Hindari membuat soal dulu baru mengisi format kisi-kisi. Ini hal yang tidak benar. Buatlah kisi-kisi, yakini apa yang akan dinilai, indikatornya dibuat, terus levelnya level berapa, sehingga Bapak Ibu bisa lebih nyaman untuk menarik suatu evaluasi. Indikator pencapaian. Karakteristik indikator pencapaian terdiri dari merupakan penanda tercapainya kompetensi yang diukur. Dapat dijabarkan menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik. Menjadi acuan dalam pemilihan materi pokok atau materi esensial bahan ujian. Merupakan bahan pengembangan indikator soal. Di video terdahulu saya sudah menyampaikan nanti ada 2 tipe indikator soal ya, yang bicara tentang behavior dan lainnya. Materi pokok adalah pemilihan materi pokok didasarkan pada urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Urgensi adalah materi penting yang harus dikuasai saat didik untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kontinuitas, materi sebagai pendalaman dari materi sebelumnya atau berkelanjutan. Relevansi adalah materi yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran lainnya, yaitu keterkaitan. Sementara keterpakaian, materi yang memiliki nilai keterapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah soal yang baik tentunya harus melihat fenomena yang terjadi, update ya. Jadi bukan materi-materi yang kejadiannya mungkin terlalu lama, bahkan siswa belum lahir itu ada kejadian, sebaiknya tidak perlu dimasukkan kembali. Kaidah penulisan butir soal terdiri dari banyak hal ya, dari ada urutannya. Yang pertama adalah materi. Pada penulisan butir soal pilihan ganda, yang pertama adalah soal harus sesuai dengan indikator soal. Dalam proses penelaan soal, nomor 1 ini menjadi penting. Ketika nanti soal dilihat tidak sesuai dengan indikator, seperti halnya begini, disajikan gambar, tapi pada soal tidak ada gambar, maka dia selesai, soal itu dianggap gagal. Persoalannya menjadi berbeda ketika memenuhi indikator, yaitu gambarnya ada. Nanti akan dilihat apakah gambarnya itu berfungsi. Nah, itu ada lanjutannya nanti. Pada bagian pertama, soal harus sesuai dengan indikator soal. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan. Itu model 1. Model 2-nya, peserta didik dapat menentukan. Jadi kalau bagian yang awal itu ada stimulus tambahan ya, ada STEM-nya, apakah ada gambar, ada peta, statistik, dena dan sebagainya. Kalau di tipikal yang kedua,
langsung kepada hal utamanya. Strategik dapat menentukan. Berikutnya adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Kalau bicaranya adalah masalah kelautan, misalnya hidrosfer tentang kelautan, kita tidak bicara lagi dendritik, itu kan sungai, itu nggak homogen, ya, atau nggak logis, karena kan dendritik nggak ada di hidrosfer kelautan, ya. Berikutnya, setiap soal hanya punya satu jawaban yang benar. Oleh karenanya Bapak Ibu, soal yang baik adalah tidak ada ralat soal, terutama pada pilihan jawaban. Sebelum di launching, Bapak Ibu harus periksa kembali, telaahlah soal itu sebelum dia di launchingkan atau dipakai. Itu dari sisi materi, ya, ada 3 hal. Dari sisi konstruksi, ada pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Artinya jangan terlalu banyak kalimat Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mengambil narasi dari mungkin dari surat kabar. Ada hal-hal yang tidak perlu diperpanjang, ya. Terlalu banyak kembangnya kalau orang-orang berkata, ya. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Sama halnya dengan nomor 1, ini artinya rumusan pokok soalnya tidak perlu panjang-panjang, ya. Berdasarkan gambar di atas, siswa dapat menentukan. Berdasarkan tabel, maka siswa dapat menentukan. Maka ketinggian yang tepat adalah dan berfungsi untuk, seperti itu. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi kalau kita menyampaikan stimulus tentang sesuatu, di antara kalimat-kalimat stimulus itu tidak boleh ada yang mengarahkan ke jawabannya. Ya, nanti di contoh soal akan coba saya paparkan. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, kecuali ada tambahannya. Yang bukan termasuk adalah kecuali, itu negatif ganda namanya. Yang bukan termasuk bla 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 adalah kecuali, itu negatif ganda. Kita tidak pakai itu. Berikutnya adalah masih dalam konstruksi yang kelima, yaitu panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Bapak Ibu, kalau jawabannya A, B, C, D, E, ya jawabannya jangan ada 1 atau 2 yang terlalu panjang. Misalnya jawabannya hanya memuat 3 benda, ya, 3 makhluk hidup. Misalnya beruang, gajah, dan onta. Maka jawaban B, C, D, E-nya ya sebaiknya 3 juga, ya, 3 hewan juga. Tidak boleh di jawaban A ada 2, di jawaban B ada 3, di jawaban C ada 5, dan seterusnya. Atau juga jawaban A 1 dan 2, jawaban B 1 dan 3, jawaban C 2 dan 4, itu boleh, ya. Atau juga dia berupa kalimat, sebaiknya hanya 1 kalimat saja. Kalau yang di atas di A ada kalimat dan, maka sebaiknya di pilihan B juga ada dan. Misalnya bla 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 dan bla bla bla. Tidak boleh yang A ada dan, yang B-nya tidak pakai dan. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Untuk anak SMA sebaiknya tidak menggunakan format yang seperti ini, ya. Kita sudah pakai ini di zaman dulu, ya. Kalau di perguruan tinggi masih memakai semua jawabannya benar, apalagi di AKM, ya, itu sah-sah saja, karena memang ada perbedaan tujuan dari evaluasi penilaian yang kita lakukan. Pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Misalnya ada data tentang skala peta, ya. Yang pertama misalnya 1
1/50.000, yang A, yang B-nya 1/250.000, yang C 1/500.000. Itu urutan angka belakangnya naik, gak apa-apa ya. Tapi juga kalau nanti berupa ketinggian tempat, misalnya A 100 meter, B 125, C 300, dan sebagainya, itu berurutan. Seperti itu. Konsistenlah Bapak Ibu, kalau emang mau angkanya naik, maka dalam satu bagian soal, semua soal dalam soal evaluasi itu ya harus naik semua, tidak naik turun ya. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi. Ini yang tadi bagian tambahan dari indikator pertama ya. Disajikan gambar, gambarnya ada, tapi dikonstruksi di nomor 8 berfungsi tidak. Kalau tidak berfungsi mendapatkan angka 0. Maka soalnya nanti menjadi tidak 100% lulus ya, perlu ada perbaikan. Disajikan gambar tentang penyebaran hewan, maka buatlah wilayah Indonesia, ada huruf atau angka di sebuah wilayah. Nah, siswa dapat menentukan jenis hewan di sana. Tapi kalau ada peta tentang lokasi hewan tertentu dan ada kalimat adalah wilayah tersebut termasuk wilayah zona Weber, adalah selesai itu. Tanpa peta pun siswa dapat menjawab. Jadi hati-hati, ada gambar, grafik, tabel, diagram jenisnya yang tidak berfungsi ya. Ini mengurangi dari tingkat kesohihan ya, kesohihan sebuah soal. Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Misalnya berdasarkan nomor sebelumnya, maka wilayah B seharusnya berubah. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena sebaiknya tiap soal itu punya indikator sendiri ya, indikator soal sendiri. Bagian ketiga, ini dari sisi bahasa, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Makanya Bapak Ibu perlu juga berpikir ulang tentang yang namanya belajar EYD ya. Titik, koma, mengambil bukan soal kalimat-kalimat yang merupakan ungkapan asing, harus menggunakan bagaimana. Terus kalau di geografi itu sungai, laut harus bagaimana, karena beda penulisan ya. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Di geografi, fenomena geografi itu banyak di wilayah Indonesia lainnya. Ada hal-hal yang masih memanfaatkan bahasa daerah seperti Nyambu Gunung, Pronoto, Mongso, dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati. Termasuk hutan larangan, walaupun sudah dalam bahasa Indonesia ya, mungkin nanti menjadi bahasa Sundanya apa gitu. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian ya. Seperti di bahasa Indonesia itu ada frase ya. Bapak Ibu juga perlu hati-hati, seperti di geografi ada pendekatan tiga. Tidak perlu memisahkan pendekatan, adalah di bawahnya. Pendekatan itu harus jadi satu. Konsep geografi harus jadi satu. Tidak jadi konsep di bawahnya baru jawaban. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Moga-moga bermanfaat. Di video ketiga saya akan berlanjut ke contoh-contoh dari indikator soal yang ada. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.